Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2025. Dan banyak orang yang menyatakan atau memberikan prediksi bahwa tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah. Ada banyak tantangan, bahkan diprediksi terjadinya angka pengangguran yang tinggi, ekonomi begitu sulit, terjadinya inflasi yang sangat tinggi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tema yang akan saya sampaikan di malam ini adalah mengelola keuangan yang sehat tahun 2025. Saudara, bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan mengelola keuangan yang sehat di tahun ini? Saudara, kita tahu bahwa di Alkitab ada kurang lebih 2350 ayat yang membahas tentang apa yang namanya uang. Itu sebabnya topik keuangan adalah salah satu topik yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan hari ini saya akan membagikan beberapa tips berkaitan dengan bagaimana kita harus menjadi seorang pengelola, di mana kita mengelola berkat Allah, mengelola keuangan yang adalah berkat Tuhan yang telah kita miliki. Yang pertama, saudara, mari belajar menabung. Ini penting. Di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari, maka daripada itu kita harus ingat bahwa belajarlah menabung. Ini penting sekali. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Semut adalah hewan yang suka mengumpulkan akan makanan yang telah ia dapatkan, dan ini memberikan sebuah inspirasi dan memberikan sebuah hikmat bagi kita. Mari kita harus bijak, saudara. Kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Dan itu sebabnya kita harus belajar menabung. Jangan hidup boros. Jangan hidup dengan cara kehidupan yang konsumerisme, yaitu hidup yang membeli ini, membeli itu, ingin ini, ingin itu, sehingga kita tanpa terasa menghabiskan uang hanya untuk hal-hal yang tidak penting dan bukan menjadi kebutuhan yang utama. Ini yang pertama, mari jangan lupa menabung, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita perlu menyisihkan akan keuangan kita untuk kita simpan sebagai cadangan, sehingga jikalau ada sesuatu yang akan terjadi kelak, maka kita masih dapat memiliki persediaan uang. Dan yang kedua, saudara, mari jangan lupa kita harus belajar puas dengan apa yang kita miliki. Jangan hidup dengan keinginan-keinginan yang kemudian memicu kita hidup dalam kehidupan yang suka berhutang. Nah, ini penting sekali, karena kalau tidak diwaspadai, ada banyak orang yang kemudian berhutang sana sini hanya untuk memuaskan apa yang namanya hawa nafsu, sehingga mereka tidak belajar untuk melihat bagaimana pendapatan yang dimiliki dan apa yang ia keluarkan. Dan banyak orang berani berhutang demi yang namanya gengsi atau apa yang namanya keinginan. Amsal pasal 22, mari kita lihat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi." Saudara, bukankah kita tidak mau menjadi budak dari orang-orang yang menghutangi kita? Oleh sebab itu, mari jangan kita hidup dengan berhutang. Kalau tidak ada, ya tidak usah beli ini, beli itu. Ingat, belajar puas dengan apa yang kita miliki. Jangan hidup melebihi dari pendapatan yang kita punyai. Jangan hidup di luar daripada batas kemampuan kita, dan kita kemudian berhutang. Dan banyak orang yang berhutang kemudian mereka
terlilit bunga dan terlilit akan hutang yang semakin menumpuk, dan itulah yang kemudian membawa penderitaan. Dan yang ketiga, saudara ingat, yaitu jangan kita ini hidup kikir, belajarlah menabur. Ini penting karena kita diajar untuk selalu menjadi orang-orang Kristen yang suka memberi, yaitu memberi pertolongan. Kita menabur kebaikan bagi mereka yang berkekurangan. 1 Timotius 6 ayat 18, mari kita lihat. Di ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, kekristenan selalu identik dengan apa yang namanya mengasihi. Dan kasih itu ditunjukkan atau ditandai dengan cara memberi. Mari belajarlah memberi, karena orang yang memberi tidak akan pernah rugi. Orang yang menabur pasti menuai. Orang yang memberkati jauh lebih akan diberkati. Itu sebabnya mari jangan kikir. Jika kita diberkati Tuhan, kelola keuangan kita dengan baik. Dan kita belajar untuk menyisihkannya, untuk menabur, memberkati orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Saya percaya ketika kita melakukan 3 perkara ini, jangan hidup dengan cara berhutang, jangan boros, mari belajar menabung, dan jangan lupa, jangan kita kikir, tapi kita belajar memberi, menabur. Pasti hidup kita akan diberkati, dan ketika kita dapat mengelola keuangan dengan bijak, dengan sehat, dengan baik, maka rumah tangga kita aman, maka hidup kita akan nyaman, dan yang pasti kita akan hidup berbahagia dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.